Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Padang Pariaman Bicara. Sore ini kita bincang-bincang khusus dengan tokoh muda PKS Kabupaten Padang Pariaman yang pada pemilu Februari tahun depan mencalon atau dicalonkan untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat di Dapil 2 Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Selamat sore Pak Gindo Yohanes WMP. Selamat sore Tangku. Sehat? Yohanes WMP Tangku. Iya, Yohanes WMP saya. Iya, nggak pakai Windo lah. Iya. Tapi kalau di Padang pakai Windo. Siap. Kemudian kita juga menghadirkan tokoh senior PKS yaitu Iskandar Bustami, akrab dengan panggilan Ajo. Selamat sore Jo. Selamat sore Tengku. Sehat Jo? Oh, ngantuk boleh bawa nunggu. Alhamdulillah. Iya, siap. Jadi baik, mungkin bincang-bincang kita sore ini agak menjurus karena berdasarkan polling dari sejumlah lembaga survei itu PKS itu trennya meningkat gitu kan. Yang pada pemilu tahun lalu atau pemilu 2019 itu PKS sempat pada posisi kedua di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini mungkin untuk kedepannya PKS sepertinya lebih bisa menyalip Gerindra yang hari ini sebagai partai pemenang. Nah, tentu tidak terlepas dari sebaran tokoh-tokoh potensi, kader-kader hebat yang diterjunkan oleh PKS di tengah masyarakat untuk meraup suara. Saya agak terkesan itu Yohanes WMP, orang yang pernah di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Jargonnya itu sekarang agak lebih menggelitik. 100% gajinya untuk anak yatim dan untuk masyarakat, untuk masyarakat ya. Jika terpilih, nah ini seperti apa kira-kira Yohanes? Silakan. Iya, terima kasih. Izin senior, senior. Betul tuh. Itu memang hasil kan itu istiqoroh dalam. Dan didiskusikan dengan keluarga, dengan istri. Ada suatu kesimpulan. Iya. Kalau memang ingin mengabdi ke masyarakat, memang harus total mengabdi. Hidupnya. Nggak boleh setengah-setengah ya? Boleh setengah-setengah. Nah, akhirnya salah satu bentukan itu adalah itu. Nanti kalau seandainya diberi amanah oleh masyarakat Padang Pariaman atau Pariaman, jadi anggota dari provinsi, itu semua gaji, pendapatan dan dalam bentuk amprah yang akan ditertangani gitu. Iya. Semuanya akan disumbangkan melalui yayasan. Iya. Tapi sebelum itu sesuai aturan partai, tidak juga betul juga. Itu ini anggota dewan PKS itu kan digaji oleh partai. Iya. Jadi dana dari pemerintah itu masuk ke partai dulu, dipotong, baru itu nanti yang akan diserahkan ke anggota PKS. Iya. Nah itu semuanya masuk ke yayasan. Yayasan lah nanti akan didiskusikan. Nah ini memang hasil dari istiqoroh. Iya. Dan komunikasi keluarga. Dan ini juga belajar dari pengalaman 2009. Iya. Pengalamannya gini Bu. Mungkin aku menyaksikan juga. Ternyata waktu anggota Dewan 2009 itu udah bisa kaya gitu Bu. Iya. Seharusnya mungkin Ajo juga sama-sama dengan kita ya. Ajo juga mungkin tahu. Seperti kita ini mungkin seperti saya ini mungkin kalau mau menikmati anggota dewan mungkin sudah kaya aja. Istri ya, spesialis, foto spesialis. Kita anggota dewan, kegiatan bisnis jalan. Iya. Nah, tahu-tahu sampai berakhir anggota dewan
masih tinggal di rumah mertua gitu ya. Mobil akhirnya terjual gitu kan pasca itu gitu kan. Iya. Tidak ada keberkahan itu Bang. Nah sekarang karena memang ada niat yang lebih tulus, Iya. apalagi kondisi negara kita ini butuh hal-hal yang agak sedikit memberikan warna, maka ini mungkin salah satu sikap mungkin Iya. komitmen. Nah kalau seandainya ini kita kembalikan ke sejarah Republik ini kan kita kan memang menyaksikan ya. Iya. Kan pada kita dulu tuh kan tidak ada yang kaya. Memimpin itu menderita. Iya. Kata Gus Ade mah. Iya betul. Ya, Muhammad Hatta pasca tidak lagi wakil presiden kan, Iya. bayar listrik aja nggak bisa, bayar rekening airnya nggak bisa gitu kan. Iya. Jadi kan toko-toko yang lain gitu. Jadi memang kalau ingin merubah bangsa dan negara ini memang kita harus seperti itu. Iya. Tapi kalau hari ini kita masih berpikir presentasi berapa gaji kita, presentasi berapa yang akan kita berikan ke masyarakat, presentasi berapa yang akan kita bawa pulang, nah, itu kita yakin sudah selesai urusan kita. Jadi kalau udah top 100% udah selesai semuanya. Iya. Artinya di dalam pembahasan, di dalam rapat-rapat kan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kita. Iya. Ya kan? Karena kita sudah plong kan. Kalau kita ketika terjadi perdebatan kita bisa membuat sebuah konsensus kan. Ini bapak-bapak yang hadir ini semuanya sama dengan kita atau enggak nih? Iya. Kalau sama oke. Kalau apel to apel tentu kita bisa lanjut ke pembahasan. Kalau tidak apel to apel tentu tidak bisa. Iya. Ini apa? Kita tidak punya beban untuk mendapatkan amanah ini gitu kan. Tidak ada embel-embel gitu kan. Iya. Kan gitu. Mungkin kita agak ke pendalaman ke Ajo gitu kan. Ajo karena udah pernah 2 periode di Dewan itu, mungkin punya pengalaman tersendiri gitu kan. Saya rasa antara DPRD kabupaten dengan DPRD provinsi itu kan enggak begitu banyak beda ya. Cuman perbedaannya satu di kabupaten, satu di provinsi ya. Tetap paling tidak sama ya. Kira-kira di DPRD itu selaku anggota dewan selain gaji itu pemasukannya lain seperti apa itu? Sebenarnya Ini kan saya agak terkejut juga ini lompatan 100% ini agak luar biasa gitu kan. Seperti apa pemasukan di kan DPRD? kabupaten dengan provinsi itu beda lah. Iya. Kalau kabupaten kan uang apa kan lebih sedikit, tunjangannya lebih rendah daripada provinsi. Ya, yang penting kan tunjangan tetap menerima kan? Tetap. Iya. Itu yang beda kan. Kalau di kabupaten sekarang mungkin kira di atas 20-an lah kan penerimaannya. Iya. Nah, kalau di provinsi di atas 40-an. Beda gitu. Dan juga sekarang kelebihan sekarang itu ada pokir namanya kan. Kalau di masa kita dulu tidak ada pokir. Nah, pokir ini bisa dimanfaatkan oleh kota dewan. Berarti anggota dewan punya persentase fee di situ. Oh tidak. Kalau di kabupaten terus lihat ada yang buatnya. Nah, itu memang diatur di DPRD. Bukan tapi pribadi dengan kawan itu di situ yang dibuat. Nah, tapi tidak ada mestinya apa namanya boleh dilaksanakan tapi caranya yang penting. Caranya yang penting. Iya. Itu tidak merugikan gitu kan. Jadi kalau di dewan itu kan lebih kelebihan selain gaji pokok itu kan ada namanya kunker, tambah-tambahan itu. Iya. Itu tidak signifikan kan. Ada namanya studi banding kan. Itu yang jadi tambah-tambahan. Berarti di luar gaji. Iya, kan? luar gaji. Iya. Tapi kalau memang dewan itu hanya menerima gajinya saja, itu tidak dapat apa-apa. Saya 2 periode kan. Iya. Rumahnya terbuat mana? Iya, saya tahu itu. Iya. Motor itu bahasanya kan. Itu, Iya. tapi kan kalau tuh kok bisa beli-beli itu nggak tahu kita kan di mana dia dapatkan uang nggak jelas kan, karena kita nggak jelas. Tapi kalau saya soalnya sudah pernah main proyek, Iya. itu, nah, memang dari gaji itulah. Nah kita, alhamdulillah setelah saya nggak di dewan lagi, alhamdulillah anak saya tamat semuanya kuliah. Iya. Berarti bukan berkat di dewan ya? bukan di dewan, Berkat di luar dewan. di luar dewan malah. Tidak di dewan, alhamdulillah. Iya. Masih itu berkah. Jadi kita memang ini kalau dari dewan PKS lebih dari dewan dia ada yang punya wah itu nada. Nada
Bahkan banyak yang putih biasa lagi, orang biasa lagi. Jadi saat ini makanya saya tahun 2004 saya dicalonkan kembali kan, ya saya terima aja. Ya kemudian seperti program yang dibuat Yohanes WMP ini ada acuan di partai politik, ada tuntutan di partai politik atau dari inisiatif pribadi? Dibuat itu inisiatif sendiri. Oh. Jadi rasa-rasanya memang. Arti bagian dari cara untuk cara untuk katakanlah berkampanye ya. Iya. Mungkin dia punya program kan. Iya. Program Semen Ridwan kan lah dilakukan 4 tahun. Iya. Itu programnya. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Dan untuk ke depan Pak Ridwan 1000 anak yatim. Programnya. Dengan apa namanya 1000 anak yatim itu dia mesti suara sekian. Nah, di program nanti kalau memang dia dipilih masyarakat, dia nanti yang naungan itu sekarang kan ada 60 ya. Pak Ridwan. Iya. Kita membantu orang yatim. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Nggak ada masalah. Yang dia siap gitu kan, yang penting keluarganya dan siap untuk itu semua yang tadi kan. Yang penting itu. Yang jelas PKS secara kepartaian mendukung itu ya. Mendukung, bukan masalah. Dan keluarga nanti berantakan dengan hal. Iya, siap. Tapi kalau dari Yohanesnya sudah pas ya untuk menularkan program itu ya. Ya mungkin ke Yohanes WMP mungkin perlu juga ini agak pendalaman begitu kan. Ini kan gambaran besarnya itu 100% gaji untuk anak yatim gitu kan. Dan fakir miskin gitu kan. Nah, di satu sisi kan anak yatim dan fakir miskin ini kan dilindungi negara gitu kan. Nah, kira-kira motivasi apa yang membuat seorang Yohanes bisa mengalokasikan seperti itu? Kenapa tidak kayak yang lain gitu? Kayak apa namanya beda rumah, kayak pengentasan kemiskinan, kayak ini dan segala macamnya itu. Apa kira-kira yang? Ya, jadi ya persentasenya nanti memang ada ke anak yatim, ada ke fakir miskin, dan ada bantuan yang sifatnya produktif. Ke perekonomiannya anak yatimnya. Nah, nanti ya ukuran-ukuran itu nanti ada standarnya. Memang seperti yang saya katakan juga tadi, bahwasanya apa yang saya lakukan ini tidak yang pertama, itu sudah ada seminar nomor 3 yang sudah dilakukan. Iya. Nah, pada dasarnya copy paste aja Jo ya. Apa yang dilakukan dia lakukan juga. Cuma bedanya mungkin dulu posisinya 2 kali provinsi, lalu naik ke DPR RI, provinsi kosong, nanti kita yang mengisi. Kita yang istilahnya melanjutkan nilai-nilai itu kan? Nah, mengapa fokusnya kena yatim? Ya kita ini kalau kita lihat dari anggaran APBD yang ada, memang postur untuk anak yatim itu kan kecil. Postur yang terbesar itu pendidikan, siap itu infrastruktur, jalan, jembatan, gitu kan. Nah, yang bantu-bantu yang sifatnya untuk anak yatim, panti atau UMKM yang selatan kan persentasenya kecil. Postur APBD. Artinya kita mengambil sisi itu dan mencoba memberikan nilai-nilai. Nah, apa yang saya lakukan ini juga terakhir kita mereport ada beberapa juga caleg-caleg di kabupaten kota yang menimbul juga. Gitu. Caleg PKS? Iya, caleg PKS. Kabupaten kota, kayak Solo itu. Artinya ini kan sebuah nilai-nilai yang bagus. Iya. Artinya apa? Seorang anggota dewan itu dia tidak berposisi duduk lalu dia duduk lalu dia kaya, duduk lalu dia meningkatkan status, duduk lalu dia punya banyak istri, kan? Duduk dia banyak mobil, duduk dia banyak usaha, tidak seperti itu. Tapi ada nilai-nilai yang kita berikan kepada masyarakat bahwasanya memang dia itu adalah masyarakat. Seperti itu. Nah, itu yang coba kita gambarkan. Apalagi dengan maksudnya kan rata-rata perpolitikan kita sekarang kan ini penuh dengan apa namanya nuansa warna-warni kan, borjuis dan semacamnya. Nah, terkesan memang akhirnya kalau dia jadi anggota dewan dia berubah status. Dulu dia anggota dewan mungkin pakai sepeda motor, gitu, pakai motor butut, gitu kan, sikit rambut tidak selesai, gitu kan. Nah, gini
foto 2, pengawal 3, sampai semacam. Ya artinya kan ini apa namanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Iya. Kita tahu sekarang kan ya, data terakhir yang kita punya untuk Pariaman Kota Pariaman itu pengangguran persentasenya ada peningkatan. Putus sekolah terjadi suatu nilai-nilai yang ada dengan masyarakat, tingkat kriminalisasi, tingkat asusila, tingkat perkelahian, pembunuhan dan macam-macam kan tinggi. Nah, ini kan tidak sinkron dengan wahnya anggota dewan, wahnya pejabat sekarang dengan posisi masyarakat yang ada. Nah, kita maunya kan ya mencoba mau wakil rakyat itu wakil rakyat gitu. Ya mungkin dari satu sisi mungkin saya termasuk orang yang ke lapangan itu apa adanya. Kan orang kan pakai baju khusus, pakai gaya khusus, pakai topi khusus enggak. Kadang pakai juga kaos, kadang pakai ini. Baju rakyat lah gitu ya. Iya. Kita tuh mau melihatkan itulah gitu. Kalau masalah caleg ini bertanding kekayaan ya mungkin dengan dengan status keluarga saya yang dokter spesialis, langsung spesialis, mungkin sama juga kayak saya dengan dia. Artinya hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kita coba berikan ke masyarakat. Ini memang wakil rakyat memang wakil rakyat. Dan tauladan itu kan sekarang tidak ada lagi. Betul. Kita melihat sekarang yang ada itu kan memang tauladan bahwasanya kita tuh akan jadi orang wah gitu ya. Kita tuh jadi akan orang berjuis baru gitu kan. Tapi kan tauladan, kesederhanaan gitu kan, mau berpikir ke rakyat, berpikir ke masyarakat gitu. Kita membantu semacamnya gitu kan, cuma saja kan nggak ada. Iya. Semuanya itu kalau kita kritisasi, ya maksudnya kalau kayak ini kepala daerah gitu, ya mungkin dulu dia hanya staf biasa lalu jadi kepala gitu. Dulu dia hanya mungkin eselon 2, sekarang sudah eselon 1. Kan drastis sekali perubahannya. Iya. Memang secara undang-undang diatur itu. Tapi kan fasilitas. Iya. Nah, begitu juga kayak dia tadi. Ketika gaji kita itu semuanya diserahkan, masih ada fasilitas yang kita dapat. Iya. Contoh fasilitas kita harus ke masyarakat. Itu ada fasilitas. Iya. Kita mau adakan wawancara, diskusi, atau temu masyarakat, ada fasilitas. Ada fasilitas komunikasi. Ada dikasih mobil, ada dikasih transportasi, pertemuan itu dikasih fasilitas makan, fasilitas minum gitu kan. Dan malah ada beberapa kegiatan itu yang mau dikasih uang saku ya. Kayak sosialisasi, perda, kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini itu ada uang saku. Iya. Nah, otomatis kan ya mungkin kalau sekarang kita tidak anggota dewan ke masyarakat, ya kayaknya sekarang lah misalnya gitu kan. Ini mau saya kalau dari awal tuanku bilang ini hadir ini harus makan-makan, mungkin akan saya bantu juga. Ada sudah capek. Bisa juga belum anggota dewan begitu. Iya. Selapor sekarang gitu, dulu orang selapor makan minum semacam. Iya. Anggota dewan bisa juga katanya. Artinya apa? Itu tapi bukan itu. itu yang kita inginkan. Nah, itu. Kita ingin mencoba memberikan keteladanan. Iya. Bahwasanya itu mau wakil rakyat. Iya. Kan gitu. Nah, itu yang kita posisikan. Iya. Adalah itu. Kedalamannya. Ini sudah terlalu dalam itu. Ya mungkin ke Ajo karena juga mencalon di DPRD Kabupaten Padang Pariaman gitu kan, di Dapil 2 yaitu Lubu Aldong dan Bata Anai Sintu atau Bogadang gitu kan. Ini kan daerah pemilihan yang begitu konflik di situ karena sudah berstatus perkotaan gitu kan. Ada banyak penyakit masyarakat, ada banyak hal-hal yang mesti kita perbaiki gitu kan. Kira-kira seperti apa nantinya di DPRD itu mengadvokasinya seperti apa sih? Kayak penyakit di lingkungan itu. Ya gini Bang, sebenarnya kerja tentang itu kan tentang apa itu lingkungan, Iya. atau tentang masyarakat itu kan juga ada.
Tapi sayangnya penegakan perda itu tidak jelas sekarang. Yang ke depan nanti kan sampai kita untuk menelisir maksiat tuh yang ada itu, kita juga nanti edukasi masyarakat kita. Ya di Bandung tahu aja lah kan. Iya. Banyaknya tempat karaoke kan. Ini kan ada ribut kan. Jadi toko-toko masyarakat sekarang nggak peduli ya nampak. Nah ini memang bagus sih, memang dari anggota dewan kompak, anggota dewan yang ada yang khusus di dapil itu ya. DP2 itu. Iya. Dia lah perkotaan heterogen. Nah ini kalau enggak itu semasa yang terjadi. Contohnya kan pertambangan kan dia kan tidak ada izin, dan pertambangan legend tidak ada izin kan. Nah, karena itu dapat harus masyarakat dengan pengusaha harus bersinergi. Itulah kan dia berusaha, tapi harus ada terbukti gitu. Juga masalah tuh yang terjadi baru, mungkin tahu ya kadang baru di pasar tuh ada namanya rumahan. Ya negatif lah gitu kan. Iya. Kota dewannya yang muncul itu. Berarti aturan yang mengatur itu sudah ada. Nggak ada. Cuman nggak jalan ya. Gitu. Ada seperti itu. Iya. Ke depan kita ingin nanti menyatukan anggota dewan dapil 2 itu, bagaimana nanti kalau sekarang lolos nanti kalau anak saya lolos itu yang kita berkoordinasi dengan dewan-dewan yang lain. Iya. Supaya negara ini lebih aman, lebih tentram kan. Ya kemarin tuh saya dengar ada bentrok pemilik kafe dengan masyarakat. Benar. Di bawah itu di Pelayang itu kan. Bentrok dengan masyarakat. Jadi juga setiap korong itu ada itu kan. Jadi ini yang harus kita atasi. Ya mudah-mudahan dengan kita muncul lagi jadi wakil rakyat kita tuh mengenai hati aman. Iya. Selamat dari hal-hal yang negatif. Dari kita partai PKS itu partai semangat partai dakwah. Nah, dakwah di jalan. Yang konsen dengan hal itu ya. Jadi harus membawa pemuda-pemuda itu dengan yang baik. Bukan sekadar kita berpartai dan yang juga keluar kan. Itu mudah-mudahan insyaallah. Ya mungkin ke Yohanes soal provinsi melihatnya di daerah itu seperti apa tuh? Ya seumpama kayak gini kan aturannya sudah ada di daerah, tahu-tahu tidak jalan, bisa nggak di DPRD provinsi itu lebih mendesak gubernurnya, lebih menekankan kepada instansi yang sama itu di provinsi itu agar bisa turun ke bawah? Gimana jadi ceritanya? Ya, jadi di dalam undang-undang itu memang kewenangan antara kepala daerah kabupaten kota dengan provinsi itu kan memang ada pemisahan. Kewenangannya memiliki misalnya aturan-aturan atau bidang-bidang tersendiri kan. Iya. Memang terpisah ya. Memang kewenangan kabupaten itu untuk kabupaten lah yang akan merealisasikan, melaksanakan, dan provinsi juga seperti itu. Tapi kalau ini dalam posisi rapat koordinasi kepala daerah atau rakor kepala daerah Sumatera Barat, tentu ini akan jadi pembahasan. Iya. Jadi poin-poin penting yang akan dijadikan solusinya. Iya. Pasca COVID memang kendala terbesar itu memang ini masalah moral memang lebih tertekan ya. Secara keseluruhan. Iya. Itu tidak hanya di Sumatera Barat, tapi itu kan kasusnya di Indonesia. Iya. Ada ini masalah kehidupan remaja sekarang pasca COVID. Iya. Yang dulunya mungkin ada proses interaksi, ada proses menerapkan nilai-nilai di lingkungan curau, di lingkungan masjid dan semacamnya. Pasca COVID kan itu tidak ada. Kita hanya hidup dengan Android, hidup dengan HP, dengan laptop gitu kan. Dan ini semuanya kan tidak kita mengelola, itu kan dari mana kan, internasional kan, sebagai nilai yang masuk itu kan, ini yang mempengaruhi ini watak, karakter semacamnya.
Jadi ini memang jadi permasalahan kita bersama. Dari sisi provinsi tentu akan mendorong kabupaten kota untuk menerapkan. Iya. Karena perdanya sudah ada, kan tinggal kan pelaksanaan. Iya. Nah kalau ini perlu ada peraturan bupati, buat peraturan bupati. Seharusnya setiap perda itu melekat beberapa hal ya. Iya. Pertama dia melekat pengawasan. Yang kedua pengawasan ini anggota dewan yang mengawasi sejauh mana pelaksanaan perda itu. Yang kedua itu pelaksanaan. Nah pelaksanaan ini kalau dia perdanya masih umum harus ada turunan. Iya. Itu misal gitu kan hiburan malam itu hanya boleh sampai jam 12. Misal gitu kan. Nah bolehnya seperti apa, gitu ya, bagaimana gitu ya, dan lain-lainnya, nah diatur oleh peraturan. Iya. Karena kan rata-rata kan peraturan perda itu kan rata-rata kan umum ya. Nah, lebih khususnya di bupati. Nah, bupati nanti harus mengeluarkan juga ini salah satunya anggaran untuk itu. Apa OPD yang ini pelaksananya, apa OPD yang merealisasikannya itu harus dianggarkan juga. Iya. Karena misalnya sekarang Satpol PP disuruh mengawasi, turun ke lapangan, kalau biaya turun ke lapangan yang mobil nggak ada misalnya itu kan, atau petugasnya ke lapangan tidak ada SPPD-nya misalnya, atau sosialisasi tidak ada, pengantar surat tidak ada, gitu kan. Nah ini kan perlu ada sikap pelanggaran. Nah yang ketiga di sini juga diperlukan ada monefnya, monitor dan evaluasinya. Nah, ini mungkin melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, apakah lembaga LSM, apakah lembaga surau, apakah MUI dan Helkam dan segala macamnya, ini harus dilibatkan. Sehingga akhirnya totalitas pelaksanaan itu. Yang terakhir, perlu juga ada evaluasi perda itu sekali 10 tahun. Nah kalau tidak salah perda yang itu sudah 15 tahun ya. Iya. Itu ada evaluasi juga gitu. Apakah perda itu masih sinkron dengan kondisi kekinian? Nah kalau masih sinkron tetap berjalan tidak segera perlu direvisi, perlu diperbaiki gitu. Nah otomatis masuk juga ini ke Balikda kan untuk direvisi itu diperbaiki itu disempurnakan. Contoh misalnya dulu tidak ada yang namanya anak petarung. Iya. Sekarang sudah ada. Nah, tidak ada orang yang mau murai kan? Itu perlu kita buatkan regulasinya kan? Iya. Kalau terjadi kasus seperti ini, siapa yang akan mengambil tindakan? Iya. Lembaga apa yang akan turun? Polisi kah, Satpol PP kah, masyarakat kah, negari kah, oleh negari kah? Iya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, gitu. Nah, bagaimana perlindungannya? Iya. Nah, ini kan hal yang baru ini. Dulu mana ada teman kita anak taruh. Iya. Kalau mau semurai ini sekarang ada. Nah, ini mungkin juga perlu diangkat ke tingkat provinsi. Iya betul. Nah, salah satunya saya dulu pernah mengusulkan ini ada membuat panti sosial kenakalan remaja. Panti sosial kayak di Lubuk. Bukan, itu panti sosial anak bina remaja. Tapi yang kenakalan remaja kan tidak ada. Jadi kayak anak-anak petarung itu. Iya. Ditangkap misalnya gitu kan. Lalu dibawa ke panti itu. Iya. Kan baru juga itu. Nah di sana dia dilatih keterampilan. Iya. Dilatih hal-hal yang spesifik dengan karakternya. Gimana mungkin nanti luar sana ada yang petarung juara dunia misalnya kan. Iya. Jadi kan macam-macam ini. Lomba-lomba yang ada pertandingan yang membuat dia jadi berprestasi kan. Iya. Di jalanan. Itu kan tidak ada. Iya betul. Dan disesuaikan. Nah ini kan anggarannya besar. Membuat kawasan, membuat sebuah sarana, membuat sebuah perlindungan, tanah aja minimal 2 hektar. Itu 2 hektar minimal. Ini anggarannya besar, 2 miliar. Nah mungkin dari sisi provinsinya nanti didorong. Iya. Itu tidak ada. Yang ada kan panti untuk PSK, panti anak yatim laki-laki, panti anak yatim perempuan, kan? Satu Wardah yang ini orang jompo miskin gitu kan? Karena itu yang ini kan belum, yang posisi tadi belum. Kalau itu dibawa ke LP,
gitu kan. PLP umum itu akan lebih berbahaya lagi. Iya. Di sana tidak ada pembinaan spesifik untuk anak itu. Malah di sana lebih kejam rawan, narkobanya kan. rawan. Iya. Rawan. Nah itu salah satu yang kita lihat ada regulasinya untuk mendorong perda tadi. Iya. Nah di sana peran provinsi. Tapi memang itu tuh harus dikoordinir oleh kepala daerah, gubernur itu menuntaskan itu. Itu kalau seandainya ada dengan masalah sosial keremajaan tadi. Dan ini juga sinkron juga dengan dunia pendidikan SMA. SD, SMP dikelola oleh kabupaten kan. SMA, SMP dikelola oleh provinsi. Program provinsi dengan SMP, SMA tidak sinkron, itu juga tidak pas. Contoh misalnya SMA sudah mengadakan wilayah remaja di masjid-masjid. Iya. Rata-rata sekolah ada 3 masjid, ada 4 masjid. Itu kan kalau masjidnya besar itu diadakan di sekolahnya gitu kan, atau menyebar gitu dengan masyarakat. Nah seharusnya SMP juga buat seperti itu, SD juga seperti itu. Jadi sinkron ya. Iya. Karena melatih karakter itu kan tidak bisa 3 tahun. Tapi kan mulai dari lahir SD, TK juga masuk, SMP, SMA. Jadi berkesinambungan dia. Nah ini juga diputuskan di rapat koordinasi kan. Dan ini juga didorong oleh provinsi. Sekarang kan maksudnya mengapa Pokir anggota Dewan Provinsi bisa membuat jalan kampung, bisa membuat jalan lingkung, bisa membuat jalan nagari. Ya mengapa untuk kenakalan remaja di Pokir ini bisa diletakkan di kabupaten kan, bisa diletakkan di SMP, bisa diletakkan SD. Contoh misalnya, saya mungkin salah satunya untuk meningkatkan kecintaan SMP ke masjid, kita taruh pokirnya di dinas pendidikan. Khusus semua anak SMP kita beri pokir ini untuk pembinaan kegiatan keislaman. Iya betul. Nah salah satunya misalnya diadakan kegiatan remaja masjid SMP. Nah, nanti minimal guru honor penceramah, ustadznya kita yang bantu. Iya. Nah, tinggal nanti memobilisasi anak itu hadir lagi. Nah, berapa total SMP atau SMA yang ada di Pademangan? Anggarkan berapa pokoknya. Makanya Ridwan aja ya, dia bangun masjid ya. Dia bangun masjid di SMA, dia bangun masjid di SMK, sudah 14 masjid. Sudah 14 ya. Masjid yang ada di Kabupaten Brahma dan Kota Brahma. Nah, kalau seandainya itu masih kurang karena SMA, SMK itu ada sekitar 43, sekarang baru 14 ya, bisa jadi nanti 5 tahun ke depan karena beliau tidak lagi di provinsi, ya saya akan melanjutkan. Berapa di SMA itu belum punya masjid, kita tambah. Iya. Nah, sehingga pembinaan akhlak budi pekerti, nilai-nilai keagamaan di Pademangan Kota Pademangan, khusus melalui sarana formal pendidikan itu terlihat itu ada dan memang bisa diukur gitu. Nah sekarang kan tidak bisa diukur. Nah apalagi kalau kita tinggal di masyarakat, kita ke masyarakat melalui wali negari dan sebagainya, kan susah kita. Kita evaluasi satu wali negari pasti dia mengeluh. Iya. Dan negarinya yang kurang gitu kan, ada yang dipotong gitu kan, ada yang sudah di posisi semacam gitu kan. Kadang-kadang sudah ada dana pembinaan untuk karang taruna. Masih juga disunat lagi. Iya. Itu 5 juta gitu kan. Nah, ini kan problema-problema yang dihadapi oleh Nagari. Iya. Yang terjadi juga seperti itu, didorong juga oleh provinsi. Nagari ini ditambah dananya khusus itu. Kita yakin karena gubernur kita Buya, ada PKS, nah kita yakin yang berkaitan dengan budi pekerti itu akhlak dan lain-lain itu mungkin dia akan sangat gitu. diutamakan ya. Diutamakan sekali. Nah, itu kira-kira. Mungkin untuk kabupatennya Ajo seperti apa melihat kebutuhan pembinaan keagamaan itu kayak rumah ibadah di SMP, di SD itu seperti apa aja yang kebutuhannya di dapil kita ya? Ya sebenarnya sampai sekarang kalau ketika SMP kan tidak ada. Belum ada rumah ibadahnya. Belum ada. Nggak berapa ada satu SMP, beberapa SMP ada misalnya Sincin ada kan. Iya. Iya tapi Sincin kan bukan dapilnya aja. Bukan, itu contohnya. Iya. Kan. Tapi kalau di Baru saya belum ada. Kecuali di SMA ya? Kecuali di SMA. Jadi ke depan mengal itu ada setiap sekolah SMP itu minimal itu ada lah
supaya bisa nanti ke SMA juga bagus. Ini bina apanya dari SMP. Kalau SMP-nya bagus, sama SMA-nya kan bagus. Kalau SMP-nya kalau anak itu dengan baik, SMA nanti. Coba di SMP ini baca robanya di sini. Baca kita. Kita mulai. Makanya beda kan kalau anak-anak sekolah di school misalnya di pesantren kan beda. Jauh bedanya. Anak di umum dengan pesantren jauh bedanya. Saya punya anak yang lulusan di pesantren sangat jauh bedanya. Dia kan kata orang tua, ibadahnya, yang cara bicaranya jauh beda. Kemandiriannya. Nah itu harusnya ke depan. Karena si SMP juga diusahakan ada musalah. Ada pembinaan keagamaan yang spesial ya. Jadi memang pengawasan lebih ketat oleh SMP-nya. Kalau sekolahnya kan saya di Bandung kan tahu kan tetapi itu nak SMP. Waktu belajar bertarung itu SMP. Itu ada kita. Kalau kita target kita anak-anak kita di Kota Manarman jadi orang yang baik, orang yang berguna kedepannya gitu. Memang dari SMP ini harus kita bentuk dia. Nah, SMA nanti insya Allah sampai dia kuliah nanti insya Allah berhasil tuh. Bagus lah. Nah ya, memang itu. Jadi sampai itu bukan diserahkan saja kepada sekolah, wali muridnya harus diketahui. Ada kan lirik sekali berapa misalnya. Nah, kadang-kadang kita lihat kan wali murid itu kadang-kadang acuh-acuh ya kan. Jangan serahkan sekolah dah. Nah, saya lihat itu namanya. Nah, makanya banyak sekarang sekolah-sekolah IT namanya mengeluarkan anak lebih banyak muridnya. Kalau dibebaskan IT dia menerima murid dari SD saja mungkin habis sekolah negeri ini. Bisa kosong. Sekolah mandi Padang kosong. Cuma saya penggiat IT nih. IT sudah Mutiara Preman saya pendirinya. Jadi Balung semua. Kan saya punya yayasan kan. Jadi itu memang dikejar. Kemarin itu kan banyak pindah dari negeri ke IT. Guru kan pendidikan yang bisa kosong nih kan. Jadi itu memang. Jadi kalau anak ini baik dibina dengan baik, nanti orang tua pun bisa dibaiki. Maka orang tua di IT, ayahnya udah sholat, usia anak IT. Dengan IT itu ayahnya wajib sholat lagi. Kembali motivasi oleh ibunya dia pakai orang kan dengan anak saya yang tua itu tamat IT SMP-nya ya. Nah, sekarang masih aktif di Forum Anissa nya. Di samping itu kan di IT-nya ada belajar Quran kan. Di samping nanti kita juga kita masukkan dia ke pengajian di surau juga kan tua memang. Karena ada anak guru nggak mau pulang dia, enak ya di sekolahan tuh. Jadi orang tuanya ke sekolah lagi kan. Nah, enak mau pulang, baru pulang Ustaz. Nak mau pulang dia ojek kan. Lama di sekolah ya kan. Coba di itu gurunya itu memang anak itu dianggap anaknya dan juga dianggap. Nah ini memang guru ini harus dia juga edukasi dengan baik. Baik, artinya cukup menarik dan tajam ulasan dari kedua narasumber kita tentang masa depan Sumatera Barat khususnya di Dapil 2 ini dan Kabupaten Padang Preman khususnya di Dapil 2 Lubuk Alung gitu, terutama mengenai masa depan anak bangsa yang ada di daerah ini. Melihat kenyataan dan fenomena yang terjadi saat ini memang mengkhawatirkan. Nah, ini titik tolak dari anggota dewan kita khusus dari PKS akan berjibaku untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada peningkatan kapasitas kader-kader bangsa ini. Mungkin sebagai closing statement dari Yones WMP, silahkan agak 1 menit barangkali untuk menjangkau pemilih kita. Kita memang harus ini Bu, membuat sesuatu hal yang agak sedikit ekstrim. Agar kita bisa melihatkan ke publik inilah nilai-nilai yang terbaik. Nilai-nilai yang mungkin bisa minimal memperbaiki beberapa hal. Nah, secara pribadi terobosan-terobosan seperti ini sebenarnya memang ini dengan adanya podcast Padang Bicara membantu sehingga apa hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik itu bisa ini
diadopsi, diikuti, dan kalau bisa menjadi budaya. Iya. Nah, kita berharap tema kita masalah moral, masalah kenakalan remaja, masalah lingkungan dan semacamnya. Nah, kita berharap memang Padang Pariaman sesuai dengan kondisi zaman Syekh Burhanuddin. Iya. Bismillah datangnya nilai-nilai. Iya. Menyebar ke seluruh luar gitu ya. Dan ya, menjadi ini barometer untuk Sumatera Barat Indonesia. Iya. Kalau seandainya itu sama-sama kita encangkan, ya kita yakin Padang Pariaman ini akan selalu ke depan. Iya. Dan 2024, 2009 bisa jadi gubernurnya nanti dari sini. Iya. Gitu. Dari PKS ya. Bisa saja. Iya. Siap. Amin. Jadi Yones caleg nomor 2 ya. Nomor 2 di Dapil Padang Pariaman dan Kota Ini Pariaman. Nomor 2 Nomor 2 Dapil 2 partai PKS. udah pakai nomor. Iya. Kalau PKS kan orang udah tahu ya. Iya, siap. Mungkin aja deh. Tentang Closing statement. Iya. ya, kalau saya lihat ke depan memang kota Dewan memang untuk memperbaiki gitu masyarakat. Iya. Terutama tentang pendidikan. Saya harus membeli dengan pendidikan. Tanpa pendidikan kita akan berhasil untuk menjadi seseorang apapun. Ini pendidikan kita bagi pendidikan dari bawah. Iya. Malahan dari SD kita perbaiki. Dan juga guru-gurunya. Bukan bagusnya sekolah, itu bagusnya gurunya dan Iya. Mudah-mudahan ke depan nanti kota Dewannya orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, salah negara akan baik. Iya. Selama ini kan Cina diabaikan ya, pendidikan ini. Nah, ya lah, saya lihat kan di lingkungan kita mengenai sekolah itu sangat berhasil. Kita tingkatkan, kita anukan ke sekolah-sekolah umum. Iya. Cara dia ngajar, cara apa namanya mendidik anak. Mudah-mudahan nanti Padang Pariaman ini menemukan sarjana-sarjana yang baik dan soleh kan, dan menjadi pemimpin yang ke depan. Iya. Itu. Terima kasih Jo. Terima kasih Yones. Baik, artinya ini kita tunggu gebrakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah Piaman ini dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari daerah Lubuk Alung, Batanganai dan Sintok Topo Gadang untuk memberikan sesuatu yang amat luar biasa kepada generasi-generasi bangsa yang ada di daerah, terutama dari aspek moral, dari aspek etika dan dari aspek akhlakul karimah, sehingga terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.